Hai, welcome back again, it's me Angelica. So, di video hari ini aku bakalan sharing mengenai persiapan apa saja sih yang kalian butuhin sebelum kalian ke China. Kebetulan ini tuh masih bulan Juli pas aku shoot, tepatnya tanggal 21. Dan aku pengen buat video ini karena aku tahu pas waktu aku ke China pas 2019 itu bener-bener hektik banget, gak ada satu video proper yang bener-bener bisa aku ikutin. And di sini aku pengen sharing sedikit mengenai pengalaman aku dalam persiapan keberangkatan ke China, khususnya untuk yang CSC Scholarship, karena aku juga salah satu pemegang beasiswa CSC Scholarship tahun 2023, tepatnya di Chapel, Shanghai University of Political Science and Law. And without any further ado, langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, untuk pertama-tama yang kalian harus siapin adalah dokumen administratif seperti paspor, JW, visa, transkrip nilai, dan juga ijazah resmi. Nah, ini akan aku breakdown satu persatu ya. Nah, kalau untuk JW ini itu kayak admission letter kalian, which is itu surat penerimaan plus JW 201 atau 202 visa form. Nah, ini itu yang bakalan kalian bawa nantinya pada saat kalian mau apply visanya dan juga pas kalian datang ke China. Ini itu tidak boleh ketinggalan ya guys. Yang kedua adalah paspor. Nah, paspor ini adalah tempat dimana nanti ada kayak stiker visa gitu di paspor kalian yang mengizinkan kalian masuk ke China. Pastiin paspor kalian itu dia itu nggak kurang dari 6 bulan. Nah, waktu posisi aku dia itu kayak setahun kurang gitu. Jadi pas aku di China itu kan udah expired. Nah, ini aku sambunginnya di KJRI Shanghai dan nanti aku akan bikin video terpisah tentang itu. Yang ketiga adalah transkrip dan juga surat ijazah. Nah, kalau ini aku bawa yang dari SMP, jadi SMP, SMA, nilai-nilai, kemudian kayak bukti atau certificate of school gitu, kayak misalnya aku di sekolah ini udah dari tahun berapa, terus banyak sih dokumen yang aku ambil. Untuk dokumen yang aku ambil itu sekitar mungkin ada beratnya sekilo lebih ya, pokoknya kayak banyak banget dan bahkan sekarang udah harus taruh di box gitu guys. Jadi untuk data-data sertifikat dan juga data-data yang aku apply serta sertifikat dan juga ijazah resmi semua aku bawa ke China. Dan yang nggak boleh kalian lupa adalah medical report. Nah, medical report ini itu kalian bawa di Indonesia, kemudian pas di China itu nanti bisa digunain, which is pas kalian apply buat physical examination untuk foreigner yang khusus untuk pelajar itu, nanti kalian bisa jadiin kalian punya physical report yang di Indonesia jadi sebagai reference. Berikutnya adalah pengurusan visa. Nah, untuk visa sendiri ada dibagi dua. Yang pertama itu X1 untuk studi jangka panjang, which is yang di atas 180 hari dan harus dikonversi menjadi izin tinggal dalam waktu 30 hari setiba kalian di Tiongkok. Nah, ini itu biasa nanti akan ada lause yang guide kalian. Kalian harus foto dulu, kemudian nanti kalian baru melakukan pengajuan residence permit. Nah, kalau untuk visa X2 gimana nih? Kalau untuk yang visa X2 itu studi jangka pendek, which is yang kayak student exchange, itu yang di bawah 180 hari dan ini itu tidak bisa dikonversi, hanya bisa berlaku sekali masuk. Nah, kalau untuk yang X1 itu bisa multiple entry. Untuk persyaratan dan dokumennya itu dibutuhkan apa aja sih? Yang pertama adalah pas foto, yang kedua adalah JW kalian, which is 201 or 202. Yang ketiga adalah formulir visa, yang keempat adalah surat penerimaan, which is biasanya kayak yang udah tergabung dengan JW kalian yang admission notice itu, dan juga bukti kesehatan atau medical check up report kalian. Nah, untuk prosesnya itu gampang banget, kalian tinggal ajukan di pusat permohonan visa China, which is Chinese Visa Application Service Center. Dan ini tuh estimasi waktunya nggak tentu, ada yang 7-10 hari kerja. So make sure sebelum kalian ke China, kalian cek dulu nih kapan kita harus registrasi, kemudian kalian juga harus atur waktu untuk pembuatan visa. Nah, kalau saran dari aku, kalian bisa langsung aja apply setelah kalian dapet JW-nya. Jangan lupa untuk siapin dokumennya dan make sure dulu berkali-kali lipat sebelum kalian ke sana. Jadi kayak kalian udah yakin dulu nih kayak dokumen yang aku submit itu semua udah terpenuhi. Berikutnya adalah tiket dan juga asuransi. Nah, untuk tiket sendiri biasanya kalau kita mau studi kan pasti kita pesennya yang one way gitu ya guys, yang one way flight. Nah, untuk waktu yang paling tepat itu adalah kurang lebih 1 minggu sebelum pembukaan sekolah. Jadi kalau misalnya sekolahnya buka tanggal berapa, misalnya let's say 1 September, nah mungkin kalian udah boleh berangkat pas Agustus 22-23 ke atas gitu. Nah, yang berikutnya adalah asuransi. Nah, asuransi ini sebenarnya menurut aku itu tergantung ya, ada beberapa yang minta, ada yang nggak minta juga. Selanjutnya adalah barang-barang elektronik. Nah, kalau buat temen-temen yang belum tahu, China itu colokannya bentukannya kayak gini, jadi dia itu beda dengan yang ada di Indonesia. So make sure kalian beli adaptor universal, so pas kalian di China itu nggak keganggu aktivitas pencasan listrik kalian.
kalian. Dan biasa kayak misalnya kita butuh laptop, adaptor, charger portable. Nah kalau saran aku ya, kalian nggak usah beli powerbank. Dan buat temen-temen yang belum tahu, powerbank ini sekarang lagi istilahnya itu sangat-sangat susah buat bawa powerbank ke China. Karena itu peraturannya banyak banget dan China itu sekarang lebih ke melarang sih guys. Jadi kalau misalnya kalian butuh powerbank, kalian tinggal beli di China dah. Toh harganya juga oke banget. Nih misalnya yang kayak gini atau yang kayak gini, itu oke banget guys. Next adalah peralatan tidur dan juga peralatan mandi. Nah kalau untuk peralatan tidur sendiri sebenarnya aku tinggal bawa kayak satu sarung aja, karena aku rencananya beli barang-barang kayak yang buat peralatan mandi dan juga kasur itu di China, karena harganya lebih murah dan juga nggak berat-beratin koper. Kalian boleh bawa yang kayak apa ya, yang kayak untuk one use gitu, yang sing gitu, yang untuk sekali pakai terus buang, kayak misalnya sikat gigi, odol. Terus juga sekarang kan kalau temen-temen tahu di China itu banyak sekali kayak misalnya handuk sekali pakai, pokoknya barang-barang yang sekali pakai gitu guys. Jadi kalian bawa pas kalian udah di China, kalian tinggal pakai barang sekali pakai dulu, habis itu di hari itu kalian tinggal belanja aja di China. Berikutnya adalah pakaian. Nah kalau pakaian ini menurutku untuk teman-teman kalian harus cek lokasi ya. Misalnya kalau kalian ada di lokasi istilahnya deket daerah utara, itu kan bagian yang dingin gitu ya, kalian boleh beli satu baju dingin dari Indonesia. Menurutku penting punya satu, supaya pas kalian di China itu apa ya, nggak kedinginan. Soalnya pas waktu itu aku kan datanya Oktober dan itu di Beijing guys, dan itu dingin pol, dan aku cuma punya satu baju dan bajunya tuh aku pakai gitu guys, dan aku masih merasa dingin gitu. So menurut aku buat temen-temen yang emang kuliah di bagian utara, di bagian tempat-tempat yang dingin, kalian harus atau wajib punya satu baju dingin kayak winter coat gitu buat kalian pakai pas kalian mau datang ke China. Berikutnya obat pribadi. Ini tuh kayak apa ya, tergantung temen-temen ya, bukan berarti wajib, tapi menurutku kadang-kadang obat China itu nggak semua cocok dengan kalian, ada efek sampingnya. So that's why mungkin kalian udah terbiasa dengan kayak misalnya Panadol atau misalnya obat minyak kayu putih, dan juga ada kayak vitamin gitu. Kalian kalau misalnya emang biasanya udah consume itu secara daily, kalian boleh bawa itu ke China. Nah kalau aku pribadi, aku sukanya minyak kayu putih. Terus kalau misalnya transit di Kuala Lumpur, aku biasanya beli Panadol buat menstruasi, karena kadang bisa sakit kan, dan itu juga kayak kalau nggak sakit ya nggak diminum, kalau misalnya sakit baru minum. Berikutnya adalah uang tunai. Nah uang tunai ini kenapa aku istilahnya menyuruh kalian buat bawa ya, ini tuh kayak in case HP kalian itu nggak bisa scan. Mana tahu kalian adalah murid baru, kalian belum punya bank di China, kalian masih nggak punya istilahnya alat pembayaran di China. Nah kalian bisa pakai cash. Memang di China itu banyak yang udah cashless, tapi tidak menutup kemungkinan pas kalian mau beli barang ternyata kalian nggak bisa nge-scan atau kalian belum punya alatnya, kalian bisa kasih cash. Biasanya itu rata-rata orang masih mau ya guys, jadi ya bawa cash aja. Cash ini adalah sebagai istilahnya alat pelindung kamu ketika kamu ada di China guys. Di bagian keuangan sendiri juga ada istilahnya persiapan keuangan atau yang kita tahu sebagai tunjangan. Loh Ci, aku udah dapat beasiswa, tapi kenapa aku harus bawa cash lagi? Nah beasiswa yang kalian dapatkan itu akan kalian dapatkan itu biasanya di akhir bulan atau misalnya di tanggal-tanggal tertentu yang sudah guru kalian informasikan. Nah sesuai di pengalamannya aku, beasiswa itu selalu turun sekitar setelah tanggal 15 gitu guys. Jadi kalian harus make sure kalian punya uang lebih gitu. Uang lebih ini juga bukan minta kalian buat foya-foya, tapi buat simpanan kali aja uang bulanan itu udah habis, terus kalian bisa pakai ini sebagai dana darurat. Setelah kalian tiba di China, jangan lupa buat buka rekening bank Tiongkok atas nama kalian. Ini tuh efisiensi banget menurut aku, karena pas kalian nanti registrasi, guru juga akan minta kalian buka rekening bank. Rekening bank ini bertujuan untuk nanti dana dari pemerintah itu bakalan dikirim ke sekolah, sekolah bakalan up, kemudian setelah up dananya akan turun dan masuk ke rekening kamu. Jadi tiap bulan nggak dikasih cash, nah ini 2.500, enggak guys, tapi langsung ditransfer ke bank kamu. Berikutnya adalah akomodasi dan juga kedatangan. Nah yang pertama itu asrama ya. Asrama di kampus itu menurut aku biasanya dikasih yang double room, triple room, ataupun yang tinggal berempat. Ini tergantung dari universitas kalian. Kalau misalnya teman-teman master biasanya dikasih yang double atau enggak single room. Tapi ada teman-temanku juga yang dapat triple room gitu. Jadi tergantung juga ke universitasnya. Untuk asrama kampus sendiri karena kamu udah CSC ya, jadi udah di cover guys dan nggak usah bayar. Nah, ada beberapa universitas yang dia mengcover uang air dan listrik, tapi juga
ada beberapa universitas yang tidak mengcover hal tersebut. Jadi make sure kamu harus tahu ya, kalau untuk di univ aku, kita yang harus wajib bayar uang listrik. Nah, uang listrik ini dibagi, kadang-kadang itu ada kayak namanya putie, istilahnya bantuan dari pemerintah. Jadi kita bayarnya cuman kayak beberapa persen sesuai dengan apa yang sudah dikasih dari lausennya. Dan satu lagi, selama winter karena mungkin kita juga butuh pemanas, dan selama winter itu kita nggak bayar guys. Jadi make sure lagi. Intinya asrama kampus ini kalian kalau bisa datang 2-3 hari sebelum waktu registrasi supaya kalian bisa pilih tempatnya. Tapi kadang-kadang ada sekolah juga yang memang sudah istilahnya mengatur kalian harus tinggal dengan siapa atau dengan negara mana. Berikutnya adalah antar jemput dari bandara. Nah, ini tuh tergantung ya guys. Kalau misalnya univ kamu memiliki akses itu, ya silahkan dipakai karena kan ya murah gitu, kalian gak usah mengeluarkan uang lagi. Tapi kadang-kadang itu bisa bertabrakan dengan tanggal pada saat kamu datang ke China. Misalnya mereka mau reservasinya itu tanggal 10, tapi ternyata kamu baru sampai di China tanggal 12. Nah, itu mungkin kalian akan ketinggalan. So make sure kalian tanyakan dulu kepada teacher kalian apakah sekolah menyediakan jasa antar jemput dari bandara. Berikutnya adalah alternatif nih buat temen-temen yang tidak ingin tinggal di asrama. Nah, kalau misalnya teman-teman mungkin punya dana lebih dan ingin tinggal di luar, tidak pengen diatur oleh sekolah yang dimana kalian harus balik ke kampus sebelum jam sekian-sekian misalnya. Ada alternatif, kalian bisa sewa Airbnb ataupun apartemen di luar sekolah. Namun untuk ini itu harganya lebih mahal guys, karena kalian kan harus mengeluarkan uang lagi buat akomodasi. Sedangkan uang yang kalian terima aja mungkin bisa sama hasilnya dengan harga akomodasi. Kayak misalnya kalian S1 nih 2.500, ternyata harga akomodasi yang kalian pengen tinggalin itu harga 3.000, malah kalian nomplok harus bayarin 500 lagi. So make sure kalian harus pintar-pintar mengolah ya guys. Berikutnya adalah panduan kesehatan dan juga keselamatan. Seperti yang tadi aku bilang, bawalah obat-obatan pribadi. Yang kedua itu vaksin guys. Kalau misalnya teman-teman belum vaksin, ya silahkan dilakukan terlebih dahulu. Untuk yang vaksin COVID itu kemarin aku dapatnya 3, itu 3 injectionnya itu dapat di China. Kemudian yang paling terakhir adalah ketahuilah nomor-nomor darurat seperti Yaoyaoling, Yaoyaoer, Yaoyaoqiu, dan lain sebagainya. Dan berikut adalah hal-hal penting yang wajib kamu tahu. Yang pertama itu melihat surat penerimaan dan juga hubungi universitas. Maksudnya apa sih, Ci? Nah, ini tuh surat penerimaan kadang-kadang itu bisa salah. Salahnya di mana? Nama kalian, nomor paspor kalian, ataupun negara asal kalian. Jadi make sure pas kalian udah terima dokumen dari universitas, kalian cek dulu informasi pribadi kalian, tanggal dan lokasi registrasi, durasi kuliah, bahasa pengantar, dan juga program studi. Kadang-kadang yang kamu apply itu Chinese, tapi yang dikasih atau yang tertera mungkin English. Nah, kalian harus make sure itu. Kenapa? Karena pada saat kalian tiba di sekolah nanti, sekolah akan melakukan istilahnya registrasi kamu sesuai dengan apa yang tertulis di JW tersebut. So make sure kalau kamu sudah menemukan masalah di awal saat kamu menerima dokumen tersebut, langsung aja hubungi universitas untuk minta ganti dan lain sebagainya. Berikutnya adalah untuk mengetahui hal-hal yang dilarang oleh negara Tiongkok. Yang pertama itu pastinya power bank ya guys, teman-teman udah tahu dan udah enggak asing lagi. Dan yang kedua adalah obat-obatan terlarang like narcotics, kayak ganja, opium, heroin. Yang ketiga adalah senjata dan juga benda tajam. Maksudnya apa? Kalau misalnya kalian hand carry, itu tidak boleh bawa senjata tajam. Tapi kalau misalnya kalian taruh di luggage, kayak misalnya kalian pengen bawa pisau dari Indo, itu kalian taruh di bagasi yang akan masuk gitu, itu nggak apa-apa guys. Jadi make sure kalian harus recheck lagi peraturannya. Kemudian juga kayak peluru, bahkan sekarang ya, senjata mainan itu juga kadang-kadang dilarang dan disita. Terus kayak ada kayak korek api gitu, kalian juga biasa yang udah ke luar negeri pasti tahu hal-hal yang nggak boleh dibawa pas kalian mau berangkat ke China. Dan untuk info mengenai barang-barang dilarang yang masuk di Tiongkok, bisa cek di link ini. Dan juga penjelasan bea cukai soal barang-barang terbatas di sini. Berikutnya adalah hal-hal alergi ataupun obat khusus. Maksudnya hal-hal alergi ini apa? Kadang-kadang China itu nggak menuliskan bahwasannya ini itu alergi apa. Cuman beberapa produk sekarang udah mulai kayak dibuat, kayak misalnya susu alergen, atau misalnya kayak contains milk, almond, and stuff. Sekarang udah ditulis gitu, cuman belum semua produk. So make sure teman-teman yang punya alergi dicek kembali alerginya apa. Misalnya alergi udang, oh berarti konsumsi makanan yang tidak boleh mengandung udang. Ataupun misalnya kayak kadang jajannya itu tulis kayak shrimp, itu cuma kayak 2% dan kalian merasa kayak ini kadarnya kecil. No guys, jauhilah barang-barang
yang membuat kalian alergi. Yang terakhir adalah bahasa. Bahasa yang digunakan di China adalah Putonghua. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan di kota tersebut atau kota yang bakalan kalian tempati nanti bakalan ada dialek, misalnya kayak di Beijing, Beijinghua, Shanghai, Shanghai-hua. Tapi secara universalnya namanya Putonghua. So, sekian dulu sharing mengenai persiapan keberangkatan ke China khususnya buat teman-teman yang CSC Scholarship. Nah, kira-kira teman-teman masih punya pertanyaan apa lagi? Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar dan aku akan jawab di video berikutnya. See you guys next time. Bye-bye!